Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Untuk kali ini, saya, Diah Januati, akan membawakan materi tentang Pitagoras, yaitu materi matematika untuk siswa kelas 8. Sebelum masuk ke materi, saya berikan dulu ilustrasinya, pemanfaatan Pitagoras di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah ilustrasi seorang anak yang hendak membantu seorang bapak yang sedang kebingungan. Karena beliau ingin mengambil mangga tetapi beliau bingung berapa meter tangga yang harus dia butuhkan untuk mengambil mangga dari posisi tempatnya berdiri. Dari permasalahan ini bisa kita pecahkan dengan konsep teorema Pitagoras. Untuk itu, marilah kita belajar tentang teorema Pitagoras. Sebelum masuk ke materi, akan saya jelaskan dulu tentang kompetensi dasar dari materi Pitagoras. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian kompetensi yang kedua diharapkan nanti setelah mempelajari materi teorema Pitagoras mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Ini adalah bapak penemu Pitagoras, penemu teorema Pitagoras. Kemudian untuk definisi Pitagoras yaitu teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Hipotenusa itu apa? Saya jelaskan bahwa hipotenusa adalah sisi paling panjang dari segitiga siku-siku. Hipotenusa menghadap sudut siku-siku, atau biasa juga hipotenusa disebut dengan sisi miring. Di sini saya ilustrasikan sebuah segitiga siku-siku. Di sini ada sisi siku-sikunya. Di sini saya beri sisi A, kemudian sisi B, kemudian sisi C. Dari teorema yang ada bahwa A dan B mengapit sudut siku-siku disebut dengan sisi siku-sikunya. Kemudian C ini tadi yang disebut dengan hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Biasa juga disebut dengan sisi miring. Teorema tadi membawa rumus menjadi seperti
ketemu rumus seperti ini, luas persegi C dengan sisi C menjadi C kuadrat, kemudian luas persegi B dengan sisinya B kecil jadi B kuadrat, luas persegi A dengan sisinya A kecil sehingga menjadi A kuadrat. Nah, atau bisa juga ditulis sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan ditambah sisi siku-siku yang satunya lagi dikuadratkan. Pembuktian yang kedua. Nah, ini sama, saya gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Kemudian saya buat persegi di ketiga sisinya. Tetapi persegi yang berwarna merah muda yang agak tua ini saya bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Keempat bagian yang berwarna-warni ini akan saya pindahkan ke persegi yang besar. Nah, dipindahkan ke tiap sisinya, ke tiap titik sudutnya. Seperti ini, sehingga yang tengah ini membentuk persegi yang masih bolong. Untuk itu persegi ini akan saya bawa untuk menutup kekurangan ini. Nah, sehingga seluruh permukaan persegi yang besar bisa tertutupi. Jadi terbukti bahwa luas persegi yang sebelah sini tadi ditambah persegi yang bawah tadi mampu menutup seluruh permukaan luas persegi yang besar. Nah, dari pembuktian itu tadi, rumus Pythagoras bisa digunakan oleh si anak ini membantu si bapak yang sedang kebingungan mencari panjang tangga yang dia butuhkan. Si anak kemudian mengukur tinggi pohonnya. Nah, kemudian dia mengukur posisi jarak antara pohon dan tempat si bapak berdiri. Setelah ketemu seperti ini, kemudian anak itu tadi membawa konsep ini ke Pythagoras. Sehingga dia membuat ilustrasinya menjadi sebuah segitiga siku-siku. Dia akan mencari sisi miringnya sebagai tempat tangganya berada. Nanti tangganya akan diletakkan di sini. Dia kemudian menghitung dengan rumus Pythagoras yang sudah dia dapat. Ini membentuk segitiga siku-siku dulu. Diketahui bahwa sisi penyikunya adalah 3 dan 4. Bisa ditulis A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Untuk sisi penyiku boleh dibolak-balik ya. Kemudian dari data yang sudah didapat dibawa ke rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya diganti angka 3, B-nya diganti angka 4. Ini dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, kemudian dijumlahkan sama dengan 25, berarti C kuadrat sama dengan 25. Untuk mencari C kuadrat supaya menjadi C saja, berarti ini diakar. Menjadi C, 25 kemudian diakar. Atau ada juga yang menyebutkan dipindah ruas. Jadi supaya kuadratnya hilang, dipindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi lawannya. Kuadrat lawannya adalah akar. Jadi ketika kuadratnya dihilangkan, dipindahkan menjadi akar. C sama dengan akar dari 25 adalah 5. Jadi tangga yang dibutuhkan adalah tangga yang panjangnya 5 meter. Kemudian anaknya tadi membantu si bapak untuk membawa tangga yang dia butuhkan. Nah, diletakkan di sini sesuai rumus yang sudah dia hitung tadi. Itu saja dari saya. Penggunaan rumus Pythagoras
supaya bermanfaat dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.